One, two, three, come on. Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda wosem atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam TKK, tanda kecakapan khusus, wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Mulai dari P3K, kemudian ada tanda pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, itu penabung, penjahit, juru kebun, pengaman, dan gerak jalan. Itu ke-10 tanda kecakapan khusus. Silakan kalian mengingat tanda-tanda tersebut. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Yang pertama, lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. TKK yang dimiliki Udin adalah pengatur ruangan. Kemudian Udin sebagai juru masak. Nah, ditanda di bajunya terdapat TKK juru masak. Berarti pintar memasak. Kemudian TKK penjahit. Yang kedua, lingkari gambar yang termasuk juru kebun. Nah, sudah pasti gambar dari depan ya. Nomor 3, juru masak, penjahit, dan penabung. Itu yang termasuk TKK. Lingkari gambar yang termasuk TKU, tanda kecakapan umum. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Gambar barung. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Perhatikan gambar pada layar. Terdapat Siti yang memakai pakaian lengkap seragam pramuka. Nah, tanda pengenal yang dimiliki Siti adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda burung, papan nama, tanda jabatan, tanda pita daerah, badge daerah, TKK diantaranya menjahit, menabung, dan tanda memasak, juru masak.
Bentuk dan tingkatan TKK setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatan. TKK menabung. Nah, yang pertama ini tingkat pertama, kemudian yang kedua, ketiga, yang paling tinggi nanti adalah segi 5. Nah, ini untuk pramuka penggalang. Yang siaga cuma satu berbentuk segitiga saja. Nggak ada tingkatannya. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Ada 3 gambar persegi. Gambar persegi 1, 2, dan 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Perhatikan dengan baik gambar berikut ini. Nah, perseginya diisi nama A, B, C, dan D. Sisi AB, kemudian BC, C, D, kemudian DA. Semua diukur menggunakan tali, kemudian dipotong. Sisi AB, potongan tali. Seperti terlihat pada gambar. Semua potongan tali sama besar karena sisi-sisi persegi panjang keempatnya sama. Jadi, panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Kemudian, ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, ditemukan besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sudut D. Nah, karena persegi itu semua sisinya dan sudutnya sama, 90 derajat atau sudut siku-siku. Tegak lurus ya, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Persegi 2 juga demikian. Persegi dengan nomor 3 itu juga sama. Sisi-sisinya sama besar, kemudian juga sudutnya sama besar. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Iya, kemudian bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Panjang sisi persegi semuanya sama panjang. Ukuran besar sudutnya keempat sudut persegi sama besar. Persegi adalah bangun segi 4 dengan keempat sisi memiliki ukuran panjang yang sama. 4 sudut yang sama pula. Perhatikan gambar berikut ini. TKK terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh TKK. TKK menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Jadi warna dasarnya merah seperti pada
gambar di layar. Tepukkan tangan ke depan, atas, dan ke bawah belakang. Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan. Perhatikan gambar contoh pada layar. Tepukkan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Yang ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang keempat, tepukkan tangan di sebelah kiri bawah. Tepukkan tangan di sebelah kanan bawah. Tepukkan tangan di sebelah kiri atas. Kemudian tepukkan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Ini perlu latihan yang lebih khusus jika kalian ingin mencobanya. Yang kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Perhatikan contohnya pada layar ya. Kemudian yang keenam, tepukkan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama, berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari tempurung? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Jawabannya iya. Tepukkan tangan ke depan atas dan bawah belakang. Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan lemah? Tepukkan tangan di sebelah kiri. Yang paling kamu senangi? Tepukkan tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Yang paling sulit gerakannya jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Tidak ada. Nah, tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang membaca dan menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. Menari tari tempurung. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Tadi kita belajar bangun datar persegi. Sampai jumpa esok hari ya. Dah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.